Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Sri Rahayu, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 4, dalam tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di video kali ini akan saya paparkan perangkat lunak produktivitas bagian ketiga, yaitu Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide, yaitu aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan lebih profesional. Setiap aplikasi ada sejarahnya dan berikut ini adalah sekilas tentang sejarah Microsoft PowerPoint. PowerPoint sendiri pertama kali dikembangkan oleh Robert Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan Fortouch yang kemudian berubah nama menjadi PowerPoint. Dalam versi 1.0, PowerPoint dirilis pada tahun 1987 dan komputer pendukungnya adalah Apple Macintosh. Adapun fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana untuk mempermudah melakukan presentasi. Yang kedua, membuat materi presentasi yang berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat. Yang ketiga, memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan video, audio, gambar, dan animasi, serta template yang akan dipergunakan. Yang keempat, mempermudah dalam proses pembuatan, pengaturan, dan mencetak berbagai slide. Yang kelima, memberikan materi pelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. Kemudian, membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy, tidak boros kertas. Ya. Yang ketujuh, menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. Yang kedelapan, mempengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan teks, audio, dan visual. Yang kesembilan, memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dipengerti. Yang berikutnya, membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide dan gagasan yang baru sesuai keinginan yang melakukan presentasi. Yang terakhir, menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja menjadi lebih sederhana. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga mempunyai kelebihan, yaitu praktis digunakan untuk semua ukuran kelas, memberikan kemungkinan agar tetap muka dan mengamati respon dari penerima pesan, mempunyai variasi teknik penyajian dengan berbagai kombinasi warna atau animasi, kemudian dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang berikutnya lagi dapat disimpan menggunakan berbagai jenis format data. Terus, dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar karena kontrol sepenuhnya ada pada komunikator. Kemudian, terdapat fitur yang mendukung objek linking dan embedding dari aplikasi lain. Ada juga kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Pertama, memakan waktu, karena PowerPoint memerlukan persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua, hanya bisa dioperasikan pada Windows. PowerPoint ini hanya bisa dijalankan atau dioperasikan pada sistem operasi Windows. Yang ketiga, membutuhkan keahlian lebih untuk menyuguhkan presentasi yang baik dan benar, serta menarik. Yang keempat, PowerPoint adalah program yang berat sehingga dibutuhkan spesifikasi hardware yang cukup baik. Yang kelima, harga paket PowerPoint cukup mahal, menguras dompet. Nah, berikut ini ada tampilan menu utama Microsoft PowerPoint, yaitu ada File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, Help, Format, Clipboard,
slides, font, paragraf, drawing, editing. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipahami secara tersendiri. Berikut ini sebagian beberapa dari menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint, yaitu menu file. Untuk fitur dan fungsinya adalah open, untuk membuka file yang telah ada atau pernah disimpan. Kedua, new, membuat presentasi atau PPT baru. Yang ketiga, recent, membuka file pekerjaan sebelumnya yang sudah dibuka. Yang keempat, save dan save as, itu untuk menyimpan serta menentukan tempat mana untuk menyimpan file tersebut. Untuk yang kedua adalah menu home. Sedangkan fitur dan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, clipboard untuk menyalin dan menempelkan objek dari luar ke dalam PowerPoint. Yang kedua, slides untuk melihat halaman slide pada PowerPoint. Yang ketiga, font untuk mengatur dan memilih jenis font. Yang keempat, paragraf untuk mengatur paragraf agar rapi di PowerPoint. Yang kelima, drawing untuk menambah bentuk dengan garis atau desain. Dan di atas ini adalah tampilan dari menu home. Berikutnya ada menu yang ketiga, yaitu menu insert. Pada menu insert, fitur dan fungsinya adalah sebagai berikut. Ada yang nomor 1 tabel, yang kedua gambar, yang ketiga ilustrasi, yang keempat link, itu untuk menghubungkan akses dengan tautan yang lain. Yang kelima adalah teks, yang keenam simbol, yang ketujuh adalah media menyisipkan foto atau video. Di bawah ini adalah gambar tampilan pada menu insert. Lalu selanjutnya ada menu desain. Pada menu desain terdapat fitur dan fungsinya seperti di bawah ini. 1. Page setup itu untuk mengatur ukuran halaman dan orientasi slide. Yang kedua, themes atau tema desain yang ditetapkan sesuai dengan background presentasi. Yang ketiga, background. Dan di samping ini adalah tampilan dari menu desain. Lalu yang berikutnya ada fitur-fitur lain, yaitu fitur-fitur PowerPoint yang menarik, yaitu 1. Slide size, itu untuk memilih size dan slide master. Yang kedua, layout, untuk membuat kreasi sendiri. Yang ketiga, template warna. Keempat, distribute row atau kolom untuk merapikan tabel. Yang kelima, smart art, itu untuk memilih diagram dan cat yang sesuai materi. Yang keenam, fitur tema, itu tersedia gratis yang bisa kita akses secara langsung. Yang ketujuh, insert, untuk menambahkan foto dan video. Yang kedelapan, mock, untuk mengubah bentuk teks gambar 3D menjadi animasi. Yang kesembilan, aksesibilitas, itu untuk membantu menemukan kesalahan pada presentasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint? Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint adalah yang pertama, mengaktifkan program Microsoft PowerPoint. Kemudian membuat presentasi. Slide pertama biasanya berisi judul atau subjudul. Kemudian membuat dan mengedit teks. Lalu menggunakan outline. Lalu membuat catatan, kemudian menyimpan file presentasi, kemudian mengatur desain presentasi, kemudian mengatur format teks. Teknik penulisan atau pembuatan presentasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menyiapkan materi. Yang ketiga, identifikasi bahan materi. Yang keempat, poin penting.
Yang kelima, pesan yang disajikan dalam berbagai format. Yang keenam, materinya jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh, sistematis. Berikut ini ada pula tips dalam pembuatan presentasi, yaitu yang pertama, pilih jenis huruf atau font. Kemudian gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi, atau video. Lalu area tampilan frame yang ditulis jangan melebihi ukuran 16 x 20 cm. Yang keempat, usahakan dalam satu slide atau frame tidak memuat lebih dari 8 baris teks. Kemudian dalam satu frame usahakan hanya berisi satu topik atau subtopik pembahasan. Lalu, beri judul pada setiap frame atau tampilan. Kemudian menerapkan konsep computational thinking. Yang berikutnya, perhatikan komposisi warna, keseimbangan atau tata letak, keharmonisan, dan kekontrasan pada setiap tampilan warna. Yang terakhir adalah background yang simple. Dan berikut ini ciri-ciri template presentasi yang baik sekaligus layak, yaitu template yang memberi ruang luas, warnanya harmonis, panduan font yang senada dengan warna template, kemudian layoutnya baik, lalu tema dan template juga sesuai, yang terakhir adalah kreatif. Lalu apa saja ciri-ciri slide yang baik itu? Ciri-ciri slide yang baik adalah satu slide, satu pesan. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya. Kemudian yang keempat, kuat secara visual. Yang kelima, menggunakan teks dengan ringkas. Yang keenam, hindari bullet point. Yang ketujuh, alur yang teratur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.